Ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar cinta dalam sebuah hubungan, rasa hormat. Sebab, begitu seorang wanita kehilangan rasa hormatnya padamu, segalanya akan mulai goyah. Ketertarikannya, kekagumannya, bahkan keinginannya untuk tetap berada di sisimu. Ini bukan terjadi dalam semalam. Prosesnya halus. Beberapa kata di sini, sedikit reaksi yang kurang di sana, dan perlahan-lahan citra dirinya tentangmu sebagai pria yang tangguh dan maskulin akan mulai memudar. Dalam video ini, kita akan mengungkap 10 hal yang secara langsung menghancurkan rasa hormatnya padamu, baik kamu menyadarinya atau tidak. Yang lebih penting, kita akan membahas bagaimana pola pikir stoik, yang berlandaskan pada disiplin diri, tujuan, dan kejernihan emosional, bisa membantumu menghindari jebakan-jebakan tak terlihat ini dan memimpin dengan kekuatan yang tenang. Mari kita mulai. Nomor 1. Meminta maaf hanya untuk menjaga kedamaian. Ketika kamu meminta maaf hanya untuk menghindari konflik, bahkan saat kamu tahu tidak melakukan kesalahan, dia akan mulai meragukan ketegasanmu. Kedamaian tanpa prinsip bukanlah kebijaksanaan stoik, itu adalah penyerahan diri. Pria sejati berpegang teguh pada kebenarannya, bahkan jika itu terasa tidak nyaman. Mari kita jujur sejenak, kamu tidak salah, dan kamu tahu itu. Mungkin dia bereaksi berlebihan, mungkin dia membesar-besarkan hal kecil menjadi masalah besar. Namun, alih-alih dengan tenang mempertahankan pendirianmu, kamu meminta maaf hanya untuk mengakhiri segalanya, hanya untuk memulihkan kedamaian. Masalahnya, kedamaian semacam itu palsu. Kedamaian itu dibangun di atas gagasan bahwa kenyamananmu tidak penting, bahwa kebenaranmu bisa dikorbankan demi menjaga ketenangan emosinya. Seiring waktu, dia akan mulai memperhatikan pola ini. Dia akan melihat bahwa kamu cepat menyerah, bukan karena bijaksana, tetapi karena kamu takut kehilangan hubungan. Namun, pria dengan pola pikir stoik tidak takut ketidaknyamanan. Dia tidak terburu-buru memperbaiki hal-hal yang tidak rusak hanya untuk disukai. Marcus Aurelius berkata, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jadi, jika kamu tidak menyebabkan kerugian, mengapa berpura-pura seolah kamu melakukannya? Itu bukan kedewasaan, itu adalah penghindaran. Dan penghindaran tidak pernah mendapatkan rasa hormat. Itu hanya mengajarkan padanya bahwa kamu bisa disalahkan, ditekan, atau dimanipulasi untuk menyerah. Biarkan aku memberimu contoh. Katakanlah dia menuduhmu bersikap dingin, padahal kamu selalu konsisten dan hadir. Dia kesal, mungkin memproyeksikan keraguannya sendiri padamu. Dan alih-alih dengan tenang menjelaskan posisimu atau membiarkannya duduk dengan perasaannya, kamu langsung berkata, maaf, aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Kedengarannya lembut, bukan, tapi itu juga memberitahunya ini, kamu bersedia menanggung kesalahan hanya untuk membuatnya bahagia. Kamu lebih takut pada ketegangan daripada tidak menghormati dirimu sendiri. Ada kekuatan tenang dalam mempertahankan pendirianmu tanpa bersikap agresif. Ini bukan tentang menciptakan konflik, ini tentang tidak menghindari ketidaknyamanan yang diperlukan. Karena ketika seorang pria hidup dengan integritas, kedamaiannya tidak ditukar demi harmoni sementara. Dia tidak meminta maaf karena disalahpahami. Dia mengklarifikasi dengan percaya diri. Dia tahu bahwa terkadang, hal paling penuh kasih yang bisa kamu lakukan adalah tidak meminta maaf ketika kamu tidak melakukan kesalahan. Jadi, jika kamu menangkap dirimu melakukan ini, mengejar ketenangan dengan mengorbankan harga dirimu, tarik napas. Lain kali, jeda, tanyakan pada dirimu, apakah aku meminta maaf untuk memulihkan koneksi atau untuk menghindari ketidaknyamanan? Jawaban itu akan mengungkapkan segalanya. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin mendengar darimu. Pernahkah kamu meminta maaf hanya untuk menjaga kedamaian, bahkan ketika jauh di lubuk hatimu kamu tahu kamu tidak salah? Itu lebih umum dari yang kamu kira, dan itu salah satu kebiasaan yang perlahan-lahan mengikis kepercayaan dirimu tanpa kamu sadari. Jadi, tinggalkan komentar di bawah, bagikan pengalamanmu, atau ketik saja, tidak ada lagi kedamaian palsu. Jika ini menyentuhmu,
ceritamu mungkin membantu pria lain di luar sana mendapatkan kembali suaranya. Mari kita jaga percakapan ini tetap nyata. Sekarang mari kita lihat perilaku lain yang diam-diam mengikis rasa hormatnya padamu. Nomor 2. Kamu membutuhkan jaminan konstan. Saat kamu terus bertanya, apakah kamu masih menyukaiku? Atau mencari pujian, itu akan mengikis citranya tentang kekuatan batinmu. Pria yang bijak stoik menarik kepercayaan diri dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Ketenangan yang terkandung dalam diri itu, itulah yang mendapatkan rasa hormat. Tapi mari kita jujur, mudah sekali terjebak dalam kebiasaan ini, apalagi saat kamu benar-benar peduli. Mungkin dia sedikit dingin, atau nadanya berubah. Jadi, kamu bertanya, apakah semuanya baik-baik saja di antara kita? Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu merasa tidak yakin. Namun, inilah masalahnya, setiap kali kamu mencari jaminan emosional yang konstan darinya, kamu menyerahkan kekuatan untuk menentukan nilaimu sendiri. Kamu meminta orang lain untuk mengingatkanmu bahwa kamu cukup, padahal pengingat itu seharusnya datang dari dalam dirimu. Pikirkan seperti ini, semakin kamu perlu mendengar bahwa kamu cukup baik, semakin dia akan bertanya-tanya mengapa kamu belum mempercayai hal itu. Dan ketika seorang pria tidak percaya pada dirinya sendiri, itu memberi tekanan pada wanita untuk menanggung beban emosionalnya dan juga bebanmu. Itu bukan cinta, itu adalah beban emosional. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengakar identitas kita pada apa yang bisa kita kendalikan, pola pikirmu, tindakanmu, harga dirimu. Kamu tidak meminta dunia untuk mengonfirmasi nilaimu. Kamu menjalaninya dengan cara yang mencerminkannya. Marcus Aurelius tidak menunggu tepuk tangan. Dia mengingatkan dirinya, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal itu. Jika kedamaianmu bergantung pada jaminannya, itu bukan kedamaian, itu ketergantungan yang menyamar. Jadi, lain kali kamu merasakan dorongan untuk bertanya, apakah kita baik-baik saja? Jeda, bernapas, dan renungkan. Apakah pertanyaan itu datang dari kekuatan atau ketidakamanan? Jika dari ketidakamanan, pekerjaan sebenarnya bukan mendapatkan jawaban darinya. Itu adalah menjadi pria yang tidak perlu lagi bertanya. Dan perubahan itu, saat itulah segalanya berubah. Saat itulah dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, kepercayaan pada stabilitas emosionalmu, rasa hormat terhadap kekuatan tenangmu, dan daya tarik pada pria yang tidak hanya mencari jaminan, tetapi memancarkannya. Nomor 3. Kamu selalu terlalu tersedia. Jika kamu selalu siap dalam sekejap, meninggalkan segalanya demi dia, itu menandakan bahwa kamu tidak memiliki tujuan di luar dirinya. Awalnya, ini mungkin terlihat seperti pengabdian. Kamu hadir, dapat diandalkan, selalu menjawab panggilannya. Namun seiring waktu, hal itu mulai mengikis sesuatu yang vital, misteri, nilai, dan pada akhirnya, rasa hormat. Ketika kamu selalu ada, selalu dapat dijangkau, selalu bersemangat, kamu menjadi mudah ditebak. Dan prediktabilitas tanpa kedalaman atau arah akan kehilangan percikannya. Pikirkanlah, jika kamu membatalkan rencanamu, mengubah prioritasmu, atau menunda tujuanmu hanya untuk berada di dekatnya, apa yang kamu katakan padanya secara tidak langsung? Bahwa duniamu berputar di sekelilingnya, bahwa hidupmu bisa menunggu, bahwa standarmu bisa diabaikan. Dan meskipun dia mungkin menikmati perhatian itu pada awalnya, pada akhirnya dia akan mulai bertanya-tanya mengapa waktumu begitu mudah didapatkan, mengapa energimu begitu bebas diberikan, mengapa kamu tidak pernah terlalu sibuk membangun sesuatu yang lebih besar. Pria yang berlandaskan pada stoikisme tidak beroperasi seperti itu. Dia tidak dingin atau menjaga jarak. Dia cermat. Dia melindungi waktunya, bukan untuk menghukum atau bermain-main, tetapi karena dia berlabuh pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar persetujuan. Misinya adalah yang utama. Tujuannya bukanlah gangguan, itu adalah struktur yang memberi makna pada hidupnya. Kehadiran itu kuat, ya, tetapi hanya ketika itu didapatkan. Hanya ketika itu diberikan dari tempat kelimpahan, bukan dari tempat kebutuhan. Jadi,
Lain kali kamu merasakan dorongan untuk meninggalkan segalanya hanya karena dia mengirim pesan, jeda. Tanyakan pada dirimu, apakah momen ini mencerminkan kekuatan atau pengalihan dari tujuan? Ingat, tersedia bukanlah masalah. Terlalu tersedia tanpa batasan atau arah, itulah yang perlahan-lahan menguras nilaimu di matanya. Kamu tidak perlu menghilang, tetapi kamu perlu berpusat. Karena ketika seorang wanita melihat bahwa waktumu dihormati olehmu, dia akan mulai menghormatinya juga. Nomor 4. Kamu bereaksi emosional terhadap segala hal. Meledak dalam kemarahan atau merajuk karena hal-hal kecil menunjukkan kurangnya kontrol diri. Pria yang bijak stoik tidak membiarkan emosi sesaat mendikte tindakan permanen. Dia berhenti sejenak, dia merenung, dan kemudian dia merespons dengan tenang, bukan secara impulsif. Ketika kamu bereaksi terhadap setiap perselisihan, setiap penundaan, atau setiap komentar yang tidak disengaja dengan frustrasi atau kesedihan, itu memberitahu dunia bahwa keadaan batinmu rapuh, bahwa kamu tidak memiliki fondasi yang kuat. Dan kenyataannya, orang-orang, terutama wanita, akan memperhatikan hal itu. Mereka akan melihat jika kamu mudah terguncang, jika kamu selalu terpancing oleh apa yang orang lain katakan atau lakukan. Itu tidak membuat mereka merasa aman. Itu justru membuat mereka merasa harus berhati-hati terhadap emosimu. Bayangkan dia terlambat membalas pesanmu, dan alih-alih menunggu, kamu membanjirinya dengan pertanyaan atau tanggapan dingin. Itu bukan kepemimpinan, itu adalah reaktivitas. Itu adalah emosi yang mengendalikanmu. Dan yang lebih buruk, itu menunjukkan bahwa kamu tidak mengendalikan dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan kita terletak bukan pada mengendalikan orang lain, melainkan pada menguasai diri kita sendiri. Ketika sesuatu terjadi, kamu tidak perlu langsung menyimpulkan atau mendramatisasi momen itu. Kamu bernapas, kamu mengamati, kamu membiarkannya berlalu. Kemudian kamu memilih responsmu, bukan karena ego, tetapi dari kejernihan pikiran. Kendali diri semacam itu jarang terjadi, tetapi sangat menarik. Karena ketika kamu berhenti bereaksi berlebihan, kamu berhenti membuang energi. Dan ketika kamu berhenti membuang energi, kamu menjadi seseorang yang dicari orang lain. Karena kehadiranmu terasa kokoh, bukan kacau. Jadi, jika kamu menangkap dirimu bereaksi terhadap segala hal, mundurlah. Tanyakan pada dirimu, apakah ini sepadan dengan kedamaian batinku? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin kamu meluangkan waktu sejenak dan benar-benar merenungkan ini. Apakah reaksimu membangun koneksi atau perlahan-lahan mengikis rasa hormat? Penguasaan diri emosional bukanlah tentang berpura-pura tidak ada yang memengaruhimu. Ini tentang memilih apa yang pantas mendapatkan reaksi. Jika kamu pernah menangkap dirimu marah karena penundaan atau menutup diri karena sesuatu yang kecil, kamu tidak sendirian. Tetapi pertumbuhan dimulai dengan kesadaran. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pemikiranmu, atau jika ini menyentuhmu, ketik saja di bawah ini, aku merespons dengan alasan, bukan impuls. Mari kita jaga ini tetap nyata. Mari kita jaga ini tetap berlabuh. Nomor 5, kamu membiarkannya memimpin segala hal. Jika kamu selalu membiarkan dia memegang kendali, mulai dari memilih tempat makan hingga menentukan arah hubungan, pada akhirnya dia akan kehilangan kepercayaan pada kemampuanmu untuk memimpin. Seorang wanita menghormati pria yang memimpin dengan kejernihan, bukan dengan paksaan. Prinsip stoikisme mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bermula dari disiplin diri. Inilah kebenarannya, yang mungkin tidak banyak wanita katakan padamu, ketika seorang wanita harus mengambil alih kendali setiap saat, hal itu perlahan-lahan mengikis rasa amannya. Dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala sesuatu. Dia ingin merasa bahwa dia bisa mempercayai arahmu, bahwa kamu memiliki visi, rencana, dan tangan yang mantap dalam mengendalikan keadaan. Pikirkan saja, jika kamu selalu menyerahkan keputusan dengan kalimat seperti, mau kemana? Kamu saja yang putuskan, aku sih ikut saja, itu mungkin terdengar sopan. Namun, seiring waktu,
hal itu akan terasa seperti kepasifan, seolah-olah kamu tidak yakin atau, lebih buruk lagi, tidak peduli. Dan ketidakpedulian tidak akan pernah menginspirasi kepercayaan diri. Pria yang bijak stoik memimpin bukan dengan memaksakan hasil, melainkan dengan berlandaskan pada niat yang tenang dan jelas. Dia tidak kaku, tetapi dia juga tidak tersesat. Dia membuat keputusan berdasarkan prinsip, bukan tekanan. Dia tahu kapan harus mendengarkan, tetapi juga kapan harus berbicara dengan tujuan yang jelas. Jadi, lain kali ada momen yang membutuhkan arahan, apakah itu memilih tempat makan malam atau membahas percakapan serius, jangan gentar. Jangan menyerahkan segalanya karena takut melakukan kesalahan. Melangkahlah ke depan, miliki keputusanmu, bukan karena kamu perlu mengendalikan, tetapi karena kamu tahu siapa dirimu. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah hal yang benar-benar bisa dia ikuti. Nomor 6. Kamu menghindari percakapan sulit. Menghindari pembicaraan emosional atau menyapu masalah di bawah karpet bukanlah kekuatan. Itu adalah ketakutan yang menyamar sebagai kontrol. Pria bijak stoik tidak berpura-pura bahwa ketidaknyamanan itu tidak ada. Mereka menghadapinya, bukan karena mereka menikmatinya, tetapi karena mereka memahami bahwa ketidaknyamanan seringkali merupakan jalan menuju kejernihan, pertumbuhan, dan kedalaman. Ketika kamu menghindari ketegangan, kamu juga menghindari kebenaran. Dan apakah dia mengatakannya atau tidak, dia menyadarinya. Dia merasakannya ketika kamu menutup diri alih-alih mendekat. Ketika kamu mengabaikan hal-hal dengan, tidak apa-apa, meskipun jelas tidak, kamu tidak menjaga kedamaian. Kamu menciptakan jarak yang tenang. Dan seiring waktu, keheningan itu menjadi lebih keras daripada argumen apapun. Kamu mungkin berpikir bahwa menghindari percakapan sulit menjaga hubungan tetap stabil, tetapi yang sebenarnya dilakukannya adalah mengikis keamanan emosional. Karena setiap kali kamu mengabaikan perubahan nadanya, menghindari bertanya apa yang sebenarnya ada di pikirannya, atau mengabaikan perasaanmu sendiri untuk menjaga penampilan, kamu memberi sinyal bahwa kerentanan tidak memiliki tempat di sini. Dan akhirnya dia berhenti berbagi. Bukan karena dendam, tetapi karena perlindungan diri. Karena tidak ada yang terasa lebih kesepian daripada bersama seseorang yang hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosional. Koneksi sejati menuntut lebih dari harmoni permukaan. Itu membutuhkan keberanian untuk berjalan melalui api kejujuran. Itu mungkin berarti mengakui kesalahanmu, mengatakan sesuatu yang menyakitimu, mengakui bahwa kamu tidak memiliki semuanya. Dan ya, itu mungkin mengguncang segalanya, tetapi pria stoik tidak mengejar kenyamanan. Dia mengejar kejernihan. Dia memahami apa yang dimaksud Marcus Aurelius ketika dia berkata, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Menghindari kebenaran yang sulit mungkin terasa lebih mudah saat ini, tetapi itu mengorbankan fondasi rasa hormat, baik miliknya maupun milikmu sendiri. Jadi, lain kali kamu merasakan ketegangan itu meningkat, jangan mundur. Dekatlah, bukan untuk mengendalikan hasilnya, tetapi untuk menghormati kebenaran. Bicaralah dengan tenang, bukan untuk membela egomu, tetapi untuk membangun pemahaman. Disitulah kepercayaan ditempa, begitulah kepemimpinan ditunjukkan, bukan melalui keberanian atau dominasi, tetapi melalui kehadiran yang mantap dan kejujuran emosional. Itu bukan kelemahan, itu adalah penguasaan, itu adalah stoikisme yang dijalani, bukan hanya dikutip. Nomor 7. Kamu terlalu berusaha menyenangkannya. Ketika tujuan utamamu adalah disukai alih-alih dihormati, kamu akan cenderung menyusut. Usaha berlebihan untuk menyenangkan justru mengikis keunggulanmu. Seorang pria bijak stoik tidak akan membungkuk demi persetujuan. Dia menawarkan apa yang benar, bukan apa yang sekadar nyaman. Lihat, ketika kamu selalu menyesuaikan diri demi kebahagiaannya, selalu mengejar suasana hatinya, selalu berusaha memperbaiki hal-hal bahkan ketika kamu tidak merusaknya, kamu tidak lagi menjadi dirimu yang sebenarnya. Kamu menjadi versi dirimu yang terus-menerus ingin tampil, berharap untuk dipilih. Dan energi semacam itu, sangat melelahkan untuk dipertahankan,
dan pada akhirnya, tidak akan menarik baginya. Pikirkanlah, jika kamu selalu menjadi orang yang mengatakan, ya, selalu yang mengejar suasana hatinya, selalu mencoba memperbaiki hal-hal meskipun kamu tidak salah, itu tidak menunjukkan kekuatan. Itu justru menunjukkan ketakutan. Ketakutan kehilangan dia, ketakutan membuatnya kesal, ketakutan tidak cukup berharga kecuali kamu terus-menerus menyenangkannya. Dan ironisnya, semakin kamu mencoba menyenangkannya dengan mengorbankan kebenaran dirimu sendiri, semakin dia merasa bertanggung jawab secara emosional atas dinamika hubungan itu, dan tekanan itu perlahan akan mendorongnya menjauh. Pria bijak tidak mencari persetujuan seperti orang haus mencari air. Dia tahu bahwa kebenaran, integritas, dan kehadiran yang tenang adalah apa yang benar-benar menarik seseorang yang menghormatinya. Dan itu berarti bersedia mengatakan, tidak. Itu berarti tidak setuju dengan anggun, bukan dengan diam. Itu berarti tampil apa adanya, bukan sebagai versi yang telah diedit hanya untuk memenuhi harapannya. Inilah contoh praktis, dia memintamu untuk membatalkan rencanamu pada menit terakhir untuk bertemu, tetapi kamu sudah berkomitmen pada sesuatu yang penting bagimu. Pria yang terlalu berusaha menyenangkan akan berkata, tentu, tidak masalah. Tetapi pria yang menghargai dirinya sendiri mungkin berkata, aku ingin sekali bertemu denganmu, tetapi aku sudah punya janji lain. Mari kita rencanakan lain waktu. Itu mungkin tidak langsung mendapatkan tepuk tangan, tetapi itu mendapatkan sesuatu yang lebih dalam, rasa hormat. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi memperdebatkan seperti apa pria yang baik itu. Jadilah satu, dan terkadang menjadi satu berarti tidak menyenangkan semua orang, terutama ketika itu mengorbankan kedamaianmu, tujuanmu, atau rasa dirimu. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin kamu merenungkan ini sebentar. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah kamu terlalu sering mengatakan, ya, hanya untuk disukai? Apakah kamu menukar keaslianmu dengan persetujuan? Karena saat kamu mulai membungkuk untuk membuatnya bahagia, kamu berhenti berdiri tegak dalam dirimu. Dan wanita bisa merasakan itu. Rasa hormat tidak tumbuh dari menyenangkan orang, itu tumbuh dari kehadiran, prinsip, dan kepercayaan diri yang tenang. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang ini. Tinggalkan komentar dan bagikan pandanganmu. Atau ketik saja di bawah ini, aku memilih kebenaran daripada persetujuan. Mari kita lihat siapa yang berjalan di jalur stoik itu. Nomor 8. Kamu tidak menghormati dirimu sendiri. Menerima sisa-sisa perhatian, menoleransi kesetiaan, atau tetap berada di tempat di mana kamu tidak dihargai, semua itu memberitahunya bahwa kamu tidak menghormati dirimu sendiri. Dan inilah bagian yang sering dilupakan banyak pria, dia mengamati itu. Dia mengamati bagaimana kamu membiarkan orang lain memperlakukanmu, terutama dirimu sendiri. Kamu mungkin berpikir kamu sedang bersabar, pemaaf, atau pengertian. Tetapi ketika hal itu berubah menjadi kamu yang terus-menerus mengompromikan standarmu hanya untuk membuatnya tetap dekat, kamu tidak menunjukkan cinta. Kamu menunjukkan kelemahan. Pria yang menghormati dirinya sendiri tahu bahwa terkadang, pergi itu lebih kuat daripada bertahan. Dia tidak memohon usaha. Dia tidak perlu menjelaskan nilainya. Pikirkanlah, jika seorang teman berbohong padamu, membuatmu merasa seperti pilihan kedua, dan hanya muncul ketika itu nyaman baginya, apakah kamu akan tetap menjalin pertemanan dengannya? Lalu mengapa kamu melakukan itu pada dirimu sendiri dalam sebuah hubungan? Stoikisme mengingatkan kita bahwa harga diri tidaklah rumit. Itu ada dalam keputusan-keputusan tenang yang kita buat ketika tidak ada yang melihat. Itu ada dalam batasan yang kamu tetapkan, dalam caramu membawa diri setelah kekecewaan, dan dalam penolakanmu untuk mengejar apa yang tidak menghormati kedamaianmu. Jika dia merasa bahwa kamu akan mengorbankan martabatmu hanya untuk menjaga perhatiannya, dia tidak akan mengagumimu. Dia perlahan akan kehilangan rasa hormatnya. Tetapi jika dia melihat bahwa kamu memiliki ketegasan, bahwa kamu lebih suka berdiri sendiri daripada diperlakukan seperti pilihan kedua, dia akan merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar ketertarikan, kekaguman. Disitulah kekuatan sejati berasal.
Bukan dari kebutuhan untuk membuktikan diri, melainkan dari pilihan untuk melindungi nilaimu. Jika ada bagian dari ini yang menyentuh hatimu, mungkin sudah saatnya untuk bertanya pada dirimu sendiri, apa yang selama ini aku toleransi padahal aku tahu seharusnya tidak. Nomor 9. Kamu terlalu banyak bergosip atau mengeluh. Terlalu banyak berbicara di belakang orang lain, mengeluh tentang hidupmu, atau selalu bermain sebagai korban akan membunuh energi maskulin yang menarik baginya. Pria bijak stoik tidak mengeluh. Dia beradaptasi, bertindak, atau menerima. Kekuatan yang tenang membangun rasa hormat yang mendalam. Ketika kamu terus-menerus melampiaskan tentang orang lain atau mendramatisasi masalahmu, kamu tidak menunjukkan kekuatan. Kamu justru menguras kedamaianmu, dan wanita merasakannya. Mereka menangkap negativitas, kebencian, dan kurangnya kendali diri. Ini dimulai dari hal-hal kecil. Mungkin kamu mengkritik rekan kerjamu saat makan siang. Atau kamu selalu menemukan sesuatu untuk dikeluhkan, pekerjaanmu, mantanmu, nasib burukmu. Tetapi itu membangun pola di mana alih-alih menghadapi tantangan, kamu menceritakannya kepada siapapun yang mau mendengarkan, berharap simpati alih-alih solusi. Pendekatan stoik membalikkan pola pikir itu. Marcus Aurelius menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Mengeluh adalah kebalikan dari itu. Itu memberikan kekuatan kepada segala sesuatu kecuali dirimu sendiri. Gosip, itu adalah sinyal bahwa kamu terlalu fokus pada kehidupan orang lain karena kamu menghindari hidupmu sendiri. Kehadiran maskulin sejati tidak keras, menghakimi, atau membutuhkan validasi. Itu berakar pada tanggung jawab yang tenang. Jika sesuatu mengganggumu, kamu memperbaikinya atau kamu melepaskannya. Kamu tidak membawanya kemana-mana dan meracuni suasana dengannya. Pikirkan tentang pria yang masuk ke sebuah ruangan dan tidak mengatakan hal buruk tentang siapapun. Dia tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih tinggi. Dia tidak mengeluh tentang apa yang tidak adil. Dia menerimanya, menyesuaikan diri, dan terus bergerak. Itulah jenis energi yang dia percayai, kagumi, dan merasa aman di dekatnya. Bukan pria yang terlalu banyak bicara, terlalu sering mengeluh, dan menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Jadi, lain kali kamu merasakan dorongan untuk bergosip atau mengeluh, jeda. Tanyakan pada dirimu, apakah ini membuatku lebih kuat atau lebih kecil? Pilihlah keheningan daripada drama. Pilihlah tindakan daripada kebisingan. Itulah jenis kendali diri yang berbicara banyak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 10. Kamu kurang tujuan dan arah. Tidak ada tujuan, tidak ada disiplin, tidak ada alasan yang lebih dalam untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari. Kekosongan semacam itu bisa dirasakan dengan cepat. Seorang wanita akan selalu menghormati pria yang membangun sesuatu, bahkan jika itu belum sempurna, selama jelas dia bergerak maju. Dalam filosofi stoik, hidup dengan tujuan adalah fondasi martabat. Karena ketika kamu kurang arah, kamu akan melayang. Dan pria yang melayang tidak benar-benar dipercaya atau dikagumi oleh siapapun. Kamu tidak harus sukses dalam semalam, tetapi kamu perlu memiliki jalan yang jelas. Inilah contoh sederhana, jika kamu bangun setiap hari hanya menggulir ponsel, bermain game, atau menunggu orang lain memberitahumu apa yang harus dilakukan, kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya ada, dan wanita bisa merasakan itu. Mereka memperhatikan ketika seorang pria tidak memiliki dorongan nyata. Mereka memperhatikan ketika dia mengejar perasaan sementara alih-alih berlabuh pada sesuatu yang solid. Marcus Aurelius pernah berkata, jika kamu menemukan sesuatu yang lebih baik dari kebajikan, ikutilah. Tetapi pria bijak tidak menunggu untuk diinspirasi. Dia memilih jalan yang benar dan menjalaninya setiap hari. Lelah atau tidak, lambat atau tidak, tetapi tidak pernah menyerah. Bahkan tujuan kecil yang dikejar dengan disiplin memiliki kekuatan lebih dari 1000 mimpi yang tidak tersentuh. Inilah kebenarannya, jika kamu tidak mempercayai jalan yang kamu jalani, bagaimana orang lain bisa?
Hidup dengan tujuan tidak hanya membuatmu tumbuh, itu memberimu rasa hormat. Dan yang terpenting, itu mengubah cara dia melihatmu. Bukan lagi hanya seorang pria yang tersesat, tetapi seorang pria yang memimpin hidupnya sendiri. Dan sekarang aku ingin mendengar darimu. Luangkan waktu sejenak untuk merenung, apakah kamu bergerak dengan tujuan atau hanya bereaksi terhadap apapun yang dilemparkan kehidupan padamu. Tujuan tidak berarti kesempurnaan, itu berarti memilih arahmu, bahkan jika langkah-langkahnya kecil. Jadi, mari kita jaga ini tetap nyata, apa satu hal yang sedang kamu kerjakan saat ini yang membuatmu merasa berlabuh. Tinggalkan pemikiranmu di komentar atau ketik saja, aku memilih untuk memimpin hidupku. Aku akan membaca setiap tanggapan. Mari kita jaga percakapan ini terus berlanjut. Rasa hormat bukanlah sesuatu yang kamu tuntut. Itu adalah sesuatu yang kamu wujudkan. Setiap pilihan yang kamu buat, setiap batasan yang kamu tetapkan, setiap emosi yang kamu kuasai, semuanya memberitahunya siapa dirimu pada intinya. Pria bijak tidak mencoba mengendalikan bagaimana orang lain melihatnya. Dia fokus pada bagaimana dia tampil dalam hidup. Dan kehadiran itu, disiplin itu, itulah yang mendapatkan rasa hormat yang abadi. Jadi, jika salah satu tanda ini membuatmu berhenti, bagus. Disitulah pertumbuhan dimulai. Poin mana yang paling menyentuhmu? Beritahu aku di komentar atau ketik saja, aku memimpin dengan rasa hormat. Dan jika ini memberimu kejelasan, tekan tombol suka itu dan bagikan dengan seseorang yang membutuhkan pengingat ini. Sampai lain waktu, tetap berlabuh, tetap tajam, dan lindungi standarmu.